Rumput laut merupakan salah satu jenis ganggang. Ganggang ini dibagi menjadi beberapa kelas, yakni ganggang hijau biru, ganggang hijau, ganggang merah, dan ganggang coklat. Ganggang hijau biru dan ganggang hijau banyak hidup di perairan tawar, sedangkan ganggang merah dan ganggang coklat banyak tumbuh di perairan laut. Dan ganggang ini dikenal dengan rumput laut. Ganggang merah sering dimanfaatkan untuk bahan baku dalam industri, seperti agar-agar dan berbagai bentuk produk lainnya. Sedangkan ganggang coklat atau rumput karang dimanfaatkan dalam industri alginat. Pada video kali ini, kita akan mengetahui bagaimana cara budidaya rumput laut dari awal hingga panen. Saat ini, ada banyak orang yang tinggal di sekitar pantai melakukan budidaya rumput laut. Di Indonesia, setidaknya ada sekitar 555 spesies rumput laut dan ada sekitar 55 spesies yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Faktor teknis kelayakan budidaya rumput laut meliputi lokasi, temperatur, dan sanitasi, hingga gerakan air. Komponen ini sangat menentukan dalam keberhasilan budidaya rumput laut. Lokasi budidaya rumput laut yang baik adalah lokasi yang memiliki pergerakan air yang cukup, tidak memiliki gelombang yang kuat, bebas dari pengaruh angin topan. Bagian dasar perairan terdiri dari pasir dan bebatuan, serta bebas dari lumpur. Saat surut, air masih memiliki kedalaman sekitar 30 cm hingga 60 cm. Dengan tingkat kejernihan air yang memadai, air memiliki suhu sekitar 20 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan fluktuasi harian maksimal 40 derajat Celcius, serta memiliki salinitas sekitar 28 hingga 34. Selain itu, air memiliki pH sekitar 7 hingga 9. Lokasi budidaya terbebas dari bahan kimia. Lokasi budidaya sebaiknya juga bebas dari ikan ataupun hewan air herbivora lainnya. Sementara untuk kondisi temperatur dan sanitasi, sebaiknya air laut memiliki temperatur sekitar 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Apabila terjadi kenaikan temperatur, maka tanaman rumput laut akan lebih mudah rontok. Sedangkan sanitasi air sangat bergantung pada faktor penguapan, serta ada tidaknya sumber air tawar. Untuk menghindari sanitasi yang buruk, sebaiknya lokasi budidaya rumput laut jauh dari muara sungai untuk menghindari endapan lumpur. Dari semua faktor yang disebutkan, perlu pula diperhitungkan ada tidaknya pencemaran air laut, seperti limbah pabrik, genangan minyak, atau bahan kimia untuk penangkapan ikan. Lalu, bagaimana kondisi gerakan air dapat mempengaruhi pertumbuhan rumput laut? Gerakan air merupakan sarana untuk mengangkut zat makanan yang diperlukan oleh tanaman ini. Selain itu, gerakan air juga merupakan alat untuk membersihkan sedimen pada tanaman tersebut. Gerakan air atau kecepatan arus yang baik untuk budidaya rumput laut adalah sekitar 20-40 cm per detik. Budidaya rumput laut dapat dimulai dari tahapan penyediaan dan pemilihan bibitnya. Bibit bisa diperoleh dengan metode vegetatif atau generatif. Bibit yang digunakan untuk budidaya merupakan bibit yang berasal dari stek tanaman rumput laut yang sudah dibudidayakan berkualitas unggul. Ciri-cirinya memiliki banyak cabang yang masih muda, bersih dan segar, memiliki angka pertumbuhan harian yang baik. Setelah bibit diperoleh,
pada tahapan selanjutnya adalah penanaman. Terdapat beberapa metode penanaman rumput laut, di antaranya metode lepas dasar, rakit apung, dan metode lepas dasar atau tali gantung. Pada metode lepas dasar, penanaman dengan metode ini, bibit diikatkan dengan batu-batu karang, kemudian bebatuan karang tersebut disebar di dasar perairan. Metode ini cocok dilakukan pada perairan yang memiliki dasar yang rata dan tidak ditumbuhi karang dan juga tidak berpasir. Metode ini mudah dan hanya memerlukan peralatan yang sederhana. Namun, metode ini jarang dilakukan karena keberhasilannya belum diyakini. Selain sulitnya mendapatkan lahan budidaya yang disyaratkan, kelemahan dari penanaman rumput laut dengan metode ini nantinya akan ada banyak bibit yang hilang terbawa ombak. Tidak dapat dilakukan di perairan yang berpasir, banyak mendapat gangguan dari bulu babi, dan tingkat produksinya cenderung rendah. Sedangkan pada metode rakit apung, rakit yang digunakan terbuat dari bambu berukuran antara 2,5 x 2,5 meter persegi hingga 7 x 7 meter persegi, bergantung pada ketersediaan bahan baku. Agar rakit apung tidak terbawa arus, maka gunakan jangkar sebagai penahan, atau juga bisa rakit diikatkan pada patok kayu yang telah ditancapkan di dasar laut. Dalam pemasangan tali dan juga patok harus memperhitungkan faktor ombak, arus, dan pasang surut air. Metode rakit apung ini cocok dilakukan pada lokasi budidaya yang memiliki kedalaman sekitar 60 cm. Lalu, pada metode lepas dasar atau tali gantung, tali ris yang sudah berisi ikatan tanaman direntangkan pada tali ris utama. Pengikatan tali ris pada tali ris utama dilakukan dengan benar agar nantinya mudah untuk dibuka kembali. Tali ris utama yang terbuat dari bahan polietilen dengan diameter sekitar 8 mm dibentangkan pada patok. Jarak tiap tali ris sekitar 20 cm. Patok terbuat dari kayu dengan diameter sekitar 5 cm dengan panjang sekitar 2 meter. Jarak patok untuk membentangkan tali ris utama adalah sekitar 2,5 meter. Apabila terjadi kerusakan pada sarana budidaya, maka harus segera diperbaiki, cek, dan bersihkan kotoran yang menempel pada tanaman secara rutin. Perlu pula dilakukan pemupukan apabila budidaya dilakukan di tambak dengan menggunakan pupuk urea, TSP, dan ZA. Selain itu, bila budidaya dilakukan di tambak, maka perlu juga dilakukan pergantian air setiap 15 hari sekali saat bulan baru atau bulan purnama. Rumput laut dapat dipanen setelah berumur sekitar 6 minggu hingga 2 bulan setelah tanam, atau setelah memiliki berat perikatan sekitar 800 gram. Cara memanen rumput laut pada saat air pasang adalah dengan cara mengangkat seluruh rumput laut ke darat, kemudian tali rafia pengikat dipotong. Sedangkan pada saat air surut, pemanenan dapat dilakukan secara langsung di lokasi budidaya. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan kita semua, dan menjadi gagasan baru dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.